Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Hidayatul Fikri, bisa dipanggil dengan Bapak Fikri. Saya sekarang adalah guru di SDN Mangunang, Kecamatan Haruyan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan merupakan salah satu peserta dari calon guru penggerak angkatan ke-11. Dengan bimbingan dari Ibu Fasilitator, Ibu Evoni Tiara Sukma, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Muhammad Nur. Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan terkait tugas 1.2.f, eksplorasi konsep modul 1.2. Tugas A, halaman 3, pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak atau Ibu memahami cara kerja otak? 5 kebutuhan dasar manusia, tahapan tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Baiklah, bagian pertama terkait masalah cara kerja otak manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yakni otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan juga otak reptil atau batang otak. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, kebutuhan dasar manusia terkait kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini terkait dengan perasaan manusia. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebutuhan akan kekuasaan, validitas segala bentuk pencapaian, dan kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, wiraga, 0 hingga 8 tahun, yaitu masa di mana seorang anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan raga atau tubuhnya, di mana dalam hal ini anak mengalami perkembangan dalam inderanya. Kedua, wiraga wirama, 8 sampai 16 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mengalami perkembangan fikir dan seirama dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga, wirama, 17 hingga 24 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mampu untuk mengelola potensinya menjadi manusia yang merdeka. Sehingga tugas guru dalam hal ini adalah sebagai penuntun, sehingga anak-anak bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Berikut terkait psikososial menurut Erik Erikson, di mana yang pertama harapan tahap pertama 0 sampai 1,5 tahun adalah dalam hal ini terkait kepercayaan versus ketidakpercayaannya. Di tahap kedua tujuan 1,5 sampai 3 tahun, yakni terkait otonomi versus rendah diri. Nah, di tahap ketiga, usia 3 sampai 5 tahun, yakni terkait inisiatif versus rasa bersalah. Dan yang keempat, 5 sampai 12 tahun, perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Kemudian tahap yang kelima, 12 hingga 18 tahun, yakni identitas versus kebingungan peran. Dan yang terakhir, di tahap keenam, 18 hingga 40, terkait masalah keintiman versus isolasi, begitu. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan pertama adalah apabila anak atau dalam hal ini pendidik mampu memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon atau suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup, serta membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia, yakni individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, apabila semua unsur tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai apa saja yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Nah, menurut saya nilai-nilai yang perlu dikuatkan dan ditebalkan oleh seorang guru penggerak, yang pertama, yakni mandiri. Bagaimana seorang guru penggerak itu mampu mendorong kemampuan dirinya untuk berpikir inovatif. Yang kedua, reflektif. Nah, bagaimana sebagai seorang guru penggerak
mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik gitu. Yang ketiga adalah kolaboratif. Bagaimana seorang guru penggerak mampu menjalin kerjasama dan juga komunikasi yang baik. Nah, nilai selanjutnya adalah inovatif. Bagaimana berpikir kreatif dan memiliki gagasan yang baru. Yang terakhir, yakni berpihak pada murid. Seorang guru penggerak itu harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai kodratnya dan karakteristiknya masing-masing. Demikian tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.